menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, bahwa ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak boleh membuat sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dan dengan ini selesai penjelasan Syekh tentang kandungan makna la ilaha illallah. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalil syahadat bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul, menunjukkan beliau adalah Rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian, maksudnya dari jenis kalian, di antara kalian, ya, di antara kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz itu arti asalnya bermakna berat atasnya, sangat berat atasnya, ma'anittum, pembangkangan kalian. Maksudnya terus beliau ini kasihan melihat kalian membangkang seperti itu. Nah, harisun alaikum, dan ciri beliau haris atas kalian, bersemangat untuk memberikan, menunjuki kalian ke jalan Allah, bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian apa yang bermanfaat untuk kalian, dan menunjuki kalian untuk meninggalkan apa-apa yang membahayakan kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau adalah rauf, penyayang, rahim, dan pengasih. Nah, ini dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di sini beliau globalkan, ya, menguraikan adillah itu terlalu banyak, ya. Apalagi dua rukun, ya, atau dua kalimat syahadat yang merupakan fondasi dasar dalam Islam. Menguraikan dalilnya sangat banyak sekali. Cuma ingat, di sini ringkasan kitab ini, menguraikan setiap masalah dengan dalilnya, punya pegangan dan dalil. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, menjelaskan dalilnya, beliau berpindah menjelaskan makna syahadat itu. Apa makna persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Seorang mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya itu? Apa konsekuensinya? Ini diterangkan oleh beliau. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sini makna yang beliau inginkan, yaitu keharusannya, konsekuensinya. Kalau seorang mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka keharusannya ada 4 disebut di sini oleh beliau. Ta'atuhu fima amr. Pertama, dia harus taat kepada Rasulullah pada apa-apa yang beliau perintah. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, dia harus membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang beliau beritakan. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Wajtinabu, meninggalkan apa-apa yang beliau larang dan beliau hardik atau beliau cerca. Yang keempat, wa an la yu'badallaha illa bima syara', dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat beliau. Ini 4 konsekuensi dari syahadat, persaksian seorang muslim bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia berkata bahwa Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka yang pertama, ta'atuhu fima amr. Dia harus taat kepada Rasulullah pada apa yang beliau perintahkan. Apa saja yang beliau perintah, wajib kita taat kepadanya. Dari perintah yang paling besar, perintah tauhid, sampai yang paling kecil, kita taat kepadanya.
Iya. Dan telah berlalu bersama kitab pendahuluan di muqaddimah kitab Salasatul Usul tentang wajibnya taat kepada Ar-Rasul. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Kalau dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus mempercayai beliau pada apa-apa yang beliau perintah, apa-apa yang beliau kabarkan. Sebab Nabi adalah perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau kabarkan wajib kita percayai. Ini bentuk pengabaran dalam perkara-perkara yang gaib atau perkara yang akan terjadi. Kita wajib mempercayai beliau. Beliau kabarkan tentang siksaan di alam kubur, kita wajib mempercayai. Beliau kabarkan tentang prahara di hari kiamat, daripada mahsyarnya, kemudian dikumpulkannya manusia, didekatkannya matahari di atas kepala, ya. Kemudian bagaimana hisab, timbangan, dan sebelumnya telaga, kemudian setelah itu jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, kemudian tentang neraka, tentang sorga. Kalau dia berkata bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus mempercayai Rasulullah pada seluruh perkara itu. Kemudian wajitinabu ma'an kunaha wa zajar. Yang ketiga adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh beliau. Apa saja yang dilarang oleh beliau, hendaknya ditinggalkan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah oleh kalian. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Ini dalil tentang wajibnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan, ya, sebab beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Konsekuensi yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'ah. Kalau dia mengatakan bahawa dirinya mempersaksikan anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi keempat, tidak boleh dia menyembah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan peribadatan kecuali kalau dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Menunjukkan bahawa ibadah itu harus dibangun di atas tuntunan. Ibadah itu bukan ijtihad, ya, bikin inspirasi sendiri buat ibadah, enggak. Atau adat istiadat, kebiasaan dijadikan sebagai ibadah, atau warisan leluhur, ya kan? Nenek-nenek kita seperti itu. Dan juga bukan prasangka baik oleh akal, tapi seluruhnya harus dibangun di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahadat. Ini keharusan orang yang mempersaksikan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus jalankan 4 konsekuensi ini. Pertama, dia harus taat kepada perintah beliau. Yang kedua, dia harus membenarkan berita beliau. Yang ketiga, dia harus meninggalkan seluruh larangan beliau. Yang keempat, tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh melakukan penyembahan kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat beliau. Ya. Agama kita telah sempurna, tidak lagi kekurangan. Karena itu tidak boleh membuat tuntunan-tuntunan baru, perkara-perkara baru dalam agama. Semua jelas dan terang, alhamdulillah, di dalam syariat kita. Baik, selesai di sini tentang makna anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini lengkaplah pembahasan tentang makna syahadatain, 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pindah menjelaskan tentang dalil salat dan zakat.
Kata beliau, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala, dan dalil salat dan zakat dan juga merupakan penafsiran tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi dalil ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 3 pendalilan. Dalil untuk salat, dalil untuk zakat, dan dalil tentang penafsiran tauhid yang telah berlalu. Boleh tambah lagi di sini. Ya. Nah, wa ma umiru, dalam ayat dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas perintah. Ingat, agama dibangun di atas perintah, bukan dibangun di atas adat istiadat kebiasaan, tapi dibangun di atas perintah, dibangun di atas wahyu. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya, hunafa'a, dalam keadaan hanif, dibangun di atas tauhid, ikhlas, dan meninggalkan kesyirikan. Ini dalil penafsiran tauhid. Dalil salat dikatakan dalam ayat kelanjutannya, wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Iya. Nah, inilah agama yang lurus. Disebut bahwa seluruh ini, semua ini adalah agama yang lurus, tidak ada bengkoknya. Sebab kalimat al-qayyimah yaitu agama yang lurus dan tidak ada bengkoknya. Salat adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin tentang wajibnya atas setiap muslim dan muslimah. Tidak ada perselisihan pendapat, dan ini adalah perkara yang dimaklumi dalam agama secara darurat. Artinya apa? Setiap orang pasti tahu itu wajib. Maka siapa yang mengingkari wajibnya salat, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari kewajiban salat. Iya. Ingat ya, bentuknya pengingkaran. Siapa yang meninggalkan salat karena malas, itu lain lagi hukumnya. Dia tidak mengingkari. Ya, cuma tidak salat karena malas. Maka yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah orang yang meninggalkan salat karena malas itu kafir, keluar dari Islam, atau dia dikatakan kafir kufran duna kufrin, kafir tapi kekafiran tidak mengeluarkannya dari keislaman? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama, dan yang masyhur bahkan dinukil oleh sebagian tabi'in, itu adalah kesepakatan para sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas. Ingat ya, kalau dia tinggalkan salat karena mengingkari, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kafirnya. Tapi yang ada perselisihan itu orang yang meninggalkan salat karena malas. Maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam menurut pendapat yang paling kuat. Dalilnya apa? Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, biarkan jalan mereka. Artinya kalau tidak tobat dan tidak salat dan belum mengeluarkan zakat, jangan biarkan jalan untuk mereka, tetap perangi mereka. Ayat yang lainnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Artinya kalau dia tidak lakukan, maka bukan saudaramu dalam agama. Dan lebih tegas lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir riwayat Muslim, al-ahd alladhi bainana wa bainal kuffar as-salah. Perkara yang merupakan penentu, pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Dalam hadis Buraidah riwayat Tirmidzi diterangkan penegasan Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar."
Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya, karena itu kebanyakan para ulama kita juga di zaman ini menguatkan bahwa orang yang meninggalkan salat itu karena malas hukumnya kafir, keluar dari Islam. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil dan lain-lainnya menguatkan pendapat ini. Iya. Cuman sini ada satu perkara yang perlu digarisbawahi, bahwa Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hukum kafir itu bagi orang yang meninggalkan salat terus menerus. Iya. Adapun orang yang kadang salat kadang tidak, itu tidak dikatakan kafir. Tapi sangat berbahaya. Sebab seperti man taraka salat al-asr habitat amalu. Habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka hancur amalannya. Ya. Dan dalil yang lain menunjukkan hal tersebut. Baik, ini sedikit tentang masalah salat. Wa zakat. Zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib atas kaum muslimin apabila telah terpenuhi syaratnya. Kewajiban zakat adalah perkara yang dimaklumi dalam Islam secara darurat. Cuman orang yang meninggalkan, tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, karena kikir dia tidak mengeluarkan zakat, maka yang seperti ini diperangi oleh para sahabat. Mereka diperangi bukan karena kafir, diperangi karena had, menegakkan hukum. Ya. Sebab kadang ada orang diizinkan untuk diperangi walaupun bukan kafir, seperti orang-orang Khawarij, menurut pendapat jumhur ulama bukan kafir, diperangi oleh para sahabat sebagai hukum, penegakan hukum atas mereka. Demikian pula orang-orang yang menahan zakat tidak mengeluarkannya di zaman Abu Bakar karena bakhil, maka Abu Bakar juga memerangi mereka, bukan karena mereka kafir. Kenapa kita katakan orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir tidak kafir? Apa dalilnya? Kita katakan bukan kafir. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, disebutkan tentang ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Iya. Disebutkan bagaimana siksanya dalam api neraka, siksaan yang sangat pedih dan sangat dahsyat sekali. Setelah itu disebutkan thumma yura sabiluhu, kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Orang yang tidak mengeluarkan zakat ini diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Andai kata kafir tidak mungkin ada pilihan ke surga, iya kan? Pasti neraka saja kalau kafir. Menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan atau orang yang tidak mengeluarkan zakat karena bakhil itu tidak dikafirkan, keluar dari Islam. Tapi bagi pemerintah, kalau ada yang seperti itu diperangi. Nah, baik. Dan zakat itu diwajibkan tentunya dengan syarat-syaratnya, dan zakat terbagi-bagi. Ada zakat mal, kemudian ada zakat zakat pertanian, ada zakat peternakan. Ya. Dan ada yang menambah zakat yang keempat, zakat perdagangan. Walaupun itu pendapat jumhur ulama, tapi Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil menguatkan tidak ada zakat pada zakat perdagangan, sebab seluruh dalil-dalilnya lemah. Iya. Baik, ini secara global tentang masalah zakat. Salat dan zakat. Salat rukun Islam yang kedua. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian setelah itu kata beliau wa dalilus siyami, dan dalil puasa. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Kita lihat di sini bagaimana pentingnya puasa ini dan wajibnya, dan bagaimana Allah mencintai puasa ini. Diwajibkan terhadap orang sebelum kaum muslimin, dan setelah itu diwajibkan juga terhadap kaum muslimin.
Nah, ini menunjukkan bahwa puasa adalah perkara yang diwajibkan dalam syariah, dan ini adalah perkara yang dimaklumi dalam Islam secara darurat, yaitu wajib berpuasa. Yang diinginkan puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, itu puasa wajibnya kaum muslimin. Dulunya puasa wajibnya kaum muslimin itu puasa 10 Muharram, puasa 10 Muharram, yang dikenal dengan nama hari Ashura. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, 10 Muharram terhapus wajibnya, yang tersisa adalah sunnahnya. Karena itu disunnahkan sekali berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dikatakan menggugurkan dosa yang telah lalu dan lebih dari tahun itu, digugurkan dosanya. Ya. Dan juga bukan pada 10 Muharram saja juga disunnahkan, juga pada tanggal 9-nya. Dan ada juga sebagian hadits menyebutkan tanggal 11, tapi haditsnya lemah. Dari jalan Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Layla, dan jelek hafalannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilul hajj, dan dalil haji. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan dalil haji adalah firman Allah Ta'ala, dan bagi Allah atas manusia. Ya, ini kalimat atas manusia. Bagi Allah ada mewajibkan atas manusia. Apa itu? Hajjul baiti, haji ke al-bait. Apa yang diinginkan al-bait di sini? Itu ke Ka'bah. Yang diinginkan haji ke Ka'bah, ke Mekah. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya jalan ke sana, siapa yang mampu untuk ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak perlu kepada makhluk. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwa siapa yang meninggalkan haji dan dia mampu, maka hukumnya adalah kafir. Sebab di sini dikatakan wa man kafara, siapa yang kafir, maka sungguhnya Allah tidak butuh kepada makhluk. Tapi kafirnya di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, ya, tetapi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kenapa dikatakan kekafiran? Disebut juga dengan kalimat kufur, ya, disebut dengan kalimat kufur karena besarnya dosanya. Ingat ya, kalimat kafir dalam Islam itu ada dua penggunaannya. Kadang kafir keluar dari Islam, dan ada kafir tidak keluar dari Islam. Kalimat kufur, seperti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran, kufur. Ya, dikatakan di sini, yaitu kekafiran tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab orang yang membunuh seorang muslim cuma dosa besar dan tidak terhitung kafir keluar dari Islam. Iya. Ini termasuk kaidah-kaidah dalam memahami nas dalil. Ya, jangan sampai dapat dalil ada kalimat kufur langsung semuanya kafir keluar dari Islam. Iya. Dua perkara jahiliyah pada umatku, dan itu adalah kekufuran, mencerca nasab dan meratap terhadap orang yang meninggal. Oh, lihat ada orang yang meratap, meraung, oi kafir ini. Ini salah penggunaan. Harus tahu nas-nas dalil, ya, nas-nas syariat. Ya, jadi kaidah umum dalam ahli sunnah wal jamaah, hukum itu tidak terlontar kecuali setelah mempelajari dalil dari seluruh sisinya dan mengumpulkan dalam setiap permasalahan seluruh dalil yang berkaitan dengannya. Apakah itu dalil khusus atau dalil umum, baru keluar satu kesimpulan. Ya, beda dengan ahli bidah, bikin dulu kesimpulan baru cari dalil. Ya. Bikin kesimpulan baru cari dalil. Ya, bikin dulu kesimpulan tentang bolehnya berpartai baru cari dalil. Ya. Tentang bolehnya. Bikin kesimpulan tentang bolehnya khuruj baru cari dalil, walaupun dalil yang lucu. Ya. Begitu perbuatan ahli bidah. Nah, baik. Ini penjelasan tentang dalil haji. Dan dengan ini selesai uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkenaan dengan rukun-rukun Islam.
Setelah menjelaskan tentang rukun Islam, beliau berpindah pada martabat yang kedua. Martabat yang kedua, kata beliau, al-martabat ats-tsaniyah al-iman. Martabat yang kedua adalah al-iman. Martabat kedua adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu ada bid'un. Ya. Bid'un itu angka dari 3 sampai 9. Angka dari 3 sampai 9. Wa sab'un 70. Berarti kalau diterjemah bebas ke dalam bahasa Indonesia, antara 73 sampai 79 syu'bah, cabang. Jadi iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendahnya imaqatul ada 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini martabat yang kedua, tingkatan yang kedua dalam tingkatan dinul Islam, agama Islam, yaitu tingkatan iman. Iman secara bahasa itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Iman secara bahasa. Ya, dan secara bahasa kadang terkait dengan diamalkan, pengamalan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah menyembelih anaknya, ya, nanti beliau sudah laksanakan dan siap untuk disembelih. Kemudian disebutkan dalam ayat, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah mentakdir, membenarkan mimpi. Nah, disebut membenarkan setelah ia percayai dengan pasti dan ada bentuk amalan. Nah, maka dikatakan at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Ini secara bahasa. Secara istilah, iman itu apa? Iman dalam istilah Islam, dalam syariat Islam, makna lengkapnya, iman itu adalah apa yang mengumpulkan 5 nun. Ya, 5 nun. Tahu huruf nun ya? Terkumpul padanya 5 huruf nun. Ya, maksudnya huruf nun yang terakhir dari definisi yang disebut. Al-imanu i'tiqadun bil janan. Nun belakangnya pakai nun ya, janan, nun satu. Ya. Wal qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal amal bil jawarihi wal arkan. Yang ketiga, amal jawari wal arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Yang kelima, yanqusu bi ma'siyatir rahman atau bi ta'atir syaitan. Ini 5 nun, 5 huruf nun yang dengan ini sempurna seorang dikatakan beriman. Apa itu? Iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini 5 perkara. Siapa yang mengumpulkan 5 perkara ini dalam masalah iman, maka dia telah keluar dari kesesatan kelompok yang sesat dalam masalah keimanan. Iya. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Tidak benar yang mengatakan iman itu cuma keyakinan dalam hati saja, walaupun tidak diucapkan, tidak ada amalan. Tidak benar. Ya. Orang yang berucap seperti ini mengharuskan imannya, mengharuskan bahwa Fir'aun itu sudah masuk Islam. Ya. Dan memang terbukti dikarang oleh Ibn Arabi, ya, buku judulnya Imanu Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Ini dari orang-orang ekstrim Murji'ah yang sesat dalam masalah keimanan. Ya. Dan kata para ulama, likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Dan Ibn Arabi ini ada pewaris pemikirannya. Ya. Pernah terjadi tahun 90-an di Makassar, di sebagian universitas, ada yang bedah makalah judulnya Fir'aun mukmin sejati. Ya. Karena naudzubillah, lagi-lagi kesalahannya salah dalam masalah iman. Nah, kemudian jadi harus dengan keyakinan, ucapan, ya, dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ada yang mengatakan juga hati dan ucapan
Adapun amalan bukan syarat keimanan. Ini juga perkataan orang-orang Murji'ah. Naam. Nabi mengatakan iman itu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada yang mengatakan asalnya sama. Ya. Cabangnya yang berbeda. Ini juga adalah perkataan-perkataan yang sesat. Globalnya, kalau ingin selamat, secara global ini. Ya. Kita tidak bisa merinci panjang di sini dengan adillah. Globalnya, iman itu adalah i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih wal arkan, beramal dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Rahman. Wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman, dan berkurang ketika bermaksiat kepada Allah, atau berkurang ketika dia taat kepada syaitan. Ini iman. Dan setelah menjelaskan iman, Syekh menyebutkan bahawa iman itu punya 73 sampai 79 cabang. Jadi dia punya cabang-cabang, bertingkat-tingkat keimanan itu. Ya. Sehingga dari dasar ini para ulama mengarang buku-buku tentang cabang-cabang keimanan. Seperti Imam Al-Baihaqi mengarang buku Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya, dan beliau sebutkan yang paling tingginya, kata beliau, fa'alaha, yang paling tinggi dari cabang-cabang itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendahnya, imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan apa saja? Batu, duri, ya, sampah atau kotoran misalnya, disingkirkan dari jalan. Kebagian dari keimanan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini cabang keimanan, dan 3 contoh yang disebut di sini, semuanya ini tertera di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Nabi, iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari keimanan. Lihat di sini ya, 3 contoh yang disebut mewakili apa yang kita sebut itu tadi. Contoh yang pertama, paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Kita katakan iman tadi itu qaulun bil lisan. Ini ucapan dengan lisan. Qaul la ilaha illallah. Contoh yang kedua, imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yaitu beramal dengan dua tubuh. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu amalan tubuh. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini termasuk amalan apa? Hati. Rasa malu itu letaknya dalam hati, cuman bekasnya nampak di anggota tubuh. Seorang kalau malu kadang terlihat pada tubuhnya, ya, pada raut mukanya atau yang semisal dengan itu. Nah, diwakili, Nabi mengatakan 73 sampai 79 cabang, kemudian beliau berikan 3 contoh mewakili cabang-cabang itu, diambil dari 3 perkara ini. Itulah tadi yang kita katakan, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Kata beliau, antu'mina billahi, yang pertama engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian beliau katakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Ini 6 rukun iman. Ya. Rukun yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, dia beriman akan wujud
akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan dari fitrah akal manusia, perasaannya, ya, dan dari syariah. Fitrah manusia semua pasti menunjukkan seperti itu. Nah, mungkin ada manusia yang kalau masih berada di atas fitrahnya tidak mengakui adanya Allah. Ya. Kalau dia sudah tidak mengakui adanya Allah, berarti itu manusia yang sudah keluar dari fitrahnya. Demikian pula akal, sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, ya. Kemudian demikian pula bisa dirasakan seorang manusia misalnya, seorang muslim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya, kan terasa, ya, bahwa permintaannya dikabulkan. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Demikian pula dalil syariah yang tentunya sangat banyak dalam hal ini. Jadi yang pertama yang harus terpenuhi dalam keimanan kepada Allah, dia beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman akan rububiyah Allah, bahwa Allah adalah Rabb yang mencipta, tidak ada syirikat baginya dan tidak ada yang membantunya. Ya. Nah, Allah yang memiliki penciptaan, kekuasaan, perintah, ya, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita uraikan secara global pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian setelah itu rukun yang kedua adalah beriman kepada para malaikatnya. Ya. Malaikat itu jamak dari malak. Iya. Jamak dari malak. Dia adalah makhluk Allah yang gaib, yang dicipta oleh Allah beribadah kepadanya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Nah, dan seorang muslim dikatakan beriman kepada para malaikat apabila ia mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama, ia beriman akan wujudnya malaikat itu, adanya malaikat. Beriman akan adanya malaikat. Ini bantahan terhadap orang-orang filsafat dan Mu'tazilah yang mengingkari hal-hal yang seperti ini. Ya, bagi mereka apa yang tidak bisa dicerna oleh akal, maka itu adalah tertolak. Ya. Dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang sesat. Jadi keimanan kepada malaikat, pertama dia harus beriman akan adanya malaikat itu. Ya. Adanya malaikat. Dan malaikat jumlahnya sangat banyak sekali, tidak terhitung. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali dia. Sampai disebut dalam kisah Isra dan Mi'raj, dalam riwayat Anas bin Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi diperlihatkan kepadanya Baitul Ma'mur di langit. Di Baitul Ma'mur ini salat di dalamnya setiap hari 70.000 malaikat. Kalau dia sudah masuk 70.000 malaikat sudah keluar dari situ, maka tidak kembali lagi. Ya. 70.000 tiap hari begitu terus. Dari mengetahui jumlah para malaikat. Nah, kemudian yang kedua dari keimanan kepada para malaikat, kita beriman kepada malaikat-malaikat yang diketahui namanya. Dan kita ketahui namanya, kita beriman. Ya. Kita ketahui namanya tersebut. Dan yang tidak diketahui namanya, maka kita mengimani adanya secara global. Ya. Misalnya, malaikat yang diketahui namanya, malaikat Jibril. Ya. Diketahui namanya, Mikail. Diketahui namanya, Malik. Ya, diketahui namanya. Nah, dan seterusnya.
Ini dari malaikat-malaikat diketahui namanya. Ada pun yang tidak diketahui namanya, kita beriman karena ini global. Ya, malaikat kanan dan kiri yang mencatat amalan manusia. Ya. Ada yang mengatakan namanya Raqib Atid. Tapi itu salah ya, salah bernama. Itu sifat bukan nama. Nah, dikatakan saja dua malaikat pencatat amalan. Apa? Ya. Malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Hah? Israel. Ya kan? Itu nama kata orang-orang Israel. Ya, tapi itu tidak ada dalil yang kuat. Ya, kalau begitu kita imani global. Ada malakul maut, malaikat maut. Selesai. Yang kita ketahui namanya dari nas Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, kita imani. Iya. Ada yang mengatakan Ridwan. Malaikat apa itu? Jaga surga. Saya belum pernah baca dalam hadis yang sahih. Ya, saya pernah baca dalam hadis palsu tentang keutamaan surah Yasin. Kemudian berikutnya dari keimanan kepada malaikat, kita mengimani tentang sifat-sifat para malaikat itu. Bagaimana sifatnya? Ya. Bagaimana Nabi SAW mengabarkan pernah melihat Jibril 2 kali di atas bentuk aslinya. Dan Jibril mempunyai 600 sayap. Sayapnya menutupi ufuk. Ya, subhanallah. Tahu besar yang makhluk ini. Nah, itu bentuk aslinya. Dan kita imani juga malaikat ini pandai untuk berubah-ubah bentuk. Berbentuk manusia seperti Jibril ketika diutus. Ya. Kepada Maryam, fatamassala laha basharan sawiyya. Maka berubahlah menjadi manusia yang sempurna. Ya. Nah, dan juga hadis Jibril yang akan datang nanti. Bagaimana? Jibril datang dalam bentuk manusia. Iya. Demikian pula para malaikat yang dikirim kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, semuanya dalam bentuk manusia. Baik, itu yang ketiga. Kita beriman akan sifat-sifat malaikat itu. Yang keempat, kita beriman akan amalan-amalannya. Apa yang diperintahkan kepadanya. Ya. Nah, mereka yang diperintah untuk bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, tanpa ada bosan dan tanpa ada letih atau capek atau perasaan mumet misalnya dan semisalnya itu, tidak ada. Dan sebagian dari malaikat punya amalan-amalan khusus. Seperti Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Seperti Mikail, ya, yang diserahkan untuk masalah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, Malakul Maut mencabut nyawa. Kemudian Malik, penjaga neraka. Ya. Kemudian malaikat-malaikat yang mengurus tentang janin dalam perut ibu. Ya, malaikat yang mencatat amalan manusia. Ya. Kemudian demikian pula Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir penamaannya syah dalam hadis Abu Hurairah dan sanadnya hasan. Namanya Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang bertanya di alam kubur. Ya, kita imani tentang hal tersebut. Faedah beriman kepada para malaikat, kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah yang Allah mempunyai inayah, perhatian yang sangat besar terhadap manusia sehingga ada malaikat yang menjaga, menulis apa yang mereka lakukan. Ya, itu semuanya maslahat bagi manusia. Ya. Baik. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitab la raiba fi. Kitab turun tidak ada keraguan padanya. Nazala bihi ar-ruhul amin. Dibawa dengannya oleh ar-ruh al-amin, yaitu Jibril. Turun dengannya ruh al-amin. Berarti turun dari sisi Allah, hak. Ya. Yang kedua, kita harus imani apa yang kita ketahui namanya dari kitab-kitab itu. Seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad, At-Tawrah kepada Nabi siapa? Tawrah? Nabi Musa.
Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Ya. Dan yang kita tidak ketahui namanya, kita beriman padanya secara global. Ya, seperti fi suhufi Ibrahim wa Musa, dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Apa namanya? Cuma disebut suhuf, lembaran, kita imani secara global. Ya. Baik. Kemudian rangkaian yang ketiga dari keimanan kepada kitab-kitab Allah, nah, kita harus membenarkan apa-apa yang benar dari penggambaran kitab-kitab itu, sepanjang kitabnya belum dirubah dan belum diganti. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kitab Al-Quran itu tidak ada masalah. Tapi selain dari itu, kalau memang diketahui belum dirubah dan belum diganti, maka kita percayai kabar-kabarnya. Dipahami ini? Nah, iya. Kemudian yang keempat dari rangkaian keimanan kepada kitab Allah adalah beramal dengan hukum-hukum dalam kitab itu sepanjang hukumnya belum dihapus. Ridha dan menerima hukum-hukum yang terkandung dalam kitab tersebut. Iya. Tapi perlu diingat, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hukumnya semua terhapus dengan Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Kitab dengan hak, membenarkan apa-apa yang telah lalu dari kitab dan sebagai hakim atasnya. Jadi sebagai hakim pemutus. Sudah menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah menghapuskan hukum-hukum kitab sebelumnya. Nah, jadi apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dalam kitab-kitab sebelumnya juga kita tetapkan umat Islam. Baik, ini rangkaian keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kemudian wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul, apa perbedaan rasul dengan nabi? Nah, ini termasuk masalah yang butuh diterangkan. Sudah berlalu sebenarnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan isyarat nabiyun mursalan wala nabiyyan mursala. Ya. Malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Nabi yang diutus, nabi diutus. Diutus kan rasul ya sifatnya. Ya. Definisi rasul, kalau definisi yang banyak disebut dalam buku-buku, rasul itu adalah manusia yang diwahyukan kepadanya suatu syariat dan diperintah untuk menyampaikan. Kalau tidak diperintah menyampaikannya, maka itu adalah nabi. Itu kan definisi nabi dan rasul.